Selamat pagi kawan, hari ini kita membicarakan sedikit perubahan tentang Yamaha Lexi. Yang dulu kita punya Yamaha Lexi 125, cuma sudah kita tukar dengan Yamaha Lexi 155. Jadi pertama kita pakai oli dari Suzuki R7000 10W40. Jadi ini kita pakai juga untuk oli garden. Jadi kita beli 2 biji seperti ini karena isinya 0,8, baru 900 untuk mesinnya, dan 100 mili itu untuk gardan. Jadi nanti oli gardan nanti 2 kali ganti oli, kita ganti gardannya. Sama untuk Yamaha, pengalaman di Yamaha Lexi 125 itu per 1000 kilo kita nambah sekitar 70 sampai 90 mili. Jadi nanti 0 sampai 1000 kita tambah lagi nanti 70 mili atau 90, baru nanti 1000 sampai 2000 kita tambah lagi 70 atau 90 mili, baru nanti 2700 baru kita ganti olinya. Jadi ada sedikit perubahan di sini, yaitu karena suara klaksonnya itu kurang keras, itu saya ganti pakai merek Hella, klakson mobil. Cuma posisinya di sini nih, di bawah. Di bawah deh, jadi ini dia. Kalau suaranya seperti ini, jadi tar dulu biar nampak suaranya. Seperti ini suaranya. Baru kebanyakan orang kan di bawah dibikin untuk lampu, cuma saya rasa tidak cocok. Jadi maka saya bikin klakson itu pun kita sedikit ada motong di sini sedikit, sama motong di sini juga sedikit aja. Jadi ya, karena kalau nggak nanti dia pas belok nanti kena, ini kan nggak kena nih. Jadi ya, baru karena lampu standar ini kan agak kurang terang nih, baru apalagi kalau udah di hujan kan betul-betul bisa diandalin lah. Jadi itu kita pasang lampu 3 mata 35 watt, mirip dari ini punya Fox. Sama kita pakai tombolnya, tombol yang di spion, yang pakai on lampu dekat, off lampu dekat, sama lampu jauh, punya Fox juga. Katanya sih garansi setahun, sama mudah-mudahan awet lah. Yang jelas lampunya cukup terang. Ini seperti ini pembawaannya. Nah, ini lampu jarak dekat nih, ini lampu jarak mati, ini lampu jarak jauh. Oke, kalau dari depan sih kayaknya nggak silo sih, malam dari coba malam-malam ya, inilah. Oke kawan-kawan, jadi satu lagi kenapa saya ganti sama olinya sama Suzuki X-Star itu karena pengalaman di 125 itu, yang di Lexi 125 itu Suzuki oli dari Supermatic Yamaha itu 2000 kilo udah berisik. Cuma karena saya ini pakainya harian juga untuk ojol kan, untuk nge-grab, untuk kita cari yang ekonomis. Jadi ini harganya ekonomis, cuman 50.000 kurang lah, 50.000 kurang baru dia tahan sampai 27, sedangkan 2700 kilo. Cuma per 1000 kilo kita cek ya, karena pengalaman di Yamaha Lexi 125 itu olinya selalu kurang. Karena kata orang sih Yamaha itu ada pampir oli yang sedikit. Jadi pampir oli sih nggak masalah, cuma yang penting kita harus telaten aja mengecek olinya. Baru yang semalam mata kucing yang di sini ini udah kita tukar nih, mata kucing di sini kita ganti sama lampu LED, lampu tangan, lampu sen LED tempel. Jadi dipakai untuk lampu rem nih. Dan karena lampu tangan yang di sini udah ganti sama merek Dajjal, punya lampu 45 mata Dajjal katanya. Nah, ini cukup terang juga. Cuma yang diperlukan itu kita ganti flasher, sama kalau yang model flasher
Yamaha Lex ini kan agak beda nih. Jadi kita ada perangkat tambahan juga, dia ada apanya dia? Ada soket tambahannya. Dia ada soket tambahan. Jadi kita ganti dulu, kita beli flasher LED, baru kita beli soket tambahannya, baru kita pasang dia sebelah sini nih. Baru flashernya ini pakai relay satu untuk klakson di sini. Baru relay untuk lampu tembak juga di sini nih. Baru ini semua lampu kita kasih screen, kita kasih relay. Klakson juga kita kasih relay 10 ampere. Sama yang belakang ini juga, karena saya nggak punya relay lebih kecil, flasher lebih kecil, saya kasih flasher juga. Sama ini udah diganti juga nih, pakai warna biru. Nah, itu dia. Oke. Nah, sama shockbreaker juga ini saya udah ganti juga ini sebenarnya. Ini bawaan Suzuki Address, karena bawaan semalam yang shockbreaker tabung, shockbreakernya dulu pengalaman di shockbreaker tabung Lexi yang 125 juga keras, saya ganti juga sama punya Suzuki Skydrap warna merah. Cuma dudukannya beda, dia duduk lubangnya besar di atas. Jadi semalam yang ini saya ganti sama punya Suzuki Address. Jadi lubangnya sama, lubangnya di atas sama, lubang di bawah juga sama, standar dia. Cuma yang di atas itu dia kancingannya itu kecil, jadi harus dilebarin sedikit, baru diketatkan lagi, disesuaikan. Cuma untuk ganti ini semua harus bongkar ini semua. Itu dia, untuk ganti shockbreaker ini semua harus diganti, dibongkar. Nah, sama bagian ini juga harus turun, kalau nggak kita nggak bisa masang. Oke kawan-kawan, sampai jumpa video selanjutnya. Selamat pagi.